Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 21 September tahun 2023, saya akan mengomentari mantan koruptor bisa nyalek. Banyak para pejabat saat memegang proyek pemerintah dengan anggaran cukup besar dikorupsi untuk memenuhi kebutuhannya untuk dapat hidup berpoya-poya. Para pejabat tersebut banyak yang ditangkap aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, terlebih KPK, hingga diproses sampai ke pengadilan dan dihukum hakim sesuai perbuatannya. Selanjutnya menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan atau penjara. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas di masyarakat, dan saat itu mantan korupsi tersebut ada yang nyalek atau ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sampai ada anggota masyarakat, kok bisa mantan koruptor bisa nyalek, padahal sudah memakan uang negara atau uang rakyat. Berdasarkan ketentuan, mantan koruptor bisa nyalek sepanjang sudah selesai menjalani hukumannya, dan hukuman itulah imbalan atas perbuatan korupsinya, dan tidak boleh memberikan larangan lain kepada mantan koruptor karena mantan koruptor sudah sama haknya dengan masyarakat umum. Bila ada larangan yang nyalek kepada mantan koruptor, masuk perbuatan melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia. Negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau tertinggi dari semua lembaga hukum yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Karena hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada koruptor berupa hukuman penjara saja. Selanjutnya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman tambahan, tidak bisa nyalek. Yang penting sudah selesai menjalani hukumannya, sudah sama haknya di masyarakat umum. Dan dalam arti apa yang bisa dilakukan masyarakat umum dapat dilakukan mantan koruptor. Dalam prakteknya ada aturan mantan koruptor tidak bisa memegang jabatan tertentu. Sebenarnya hal itu tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Harapan saya kalau mantan koruptor yang sudah selesai menjalani hukumannya sesuai putusan hakim, supaya diberikan haknya yang sama seperti masyarakat umum, dalam arti bisa menjadi anggota legislatif sepanjang memenuhi syarat. Banyak para pejabat saat memegang proyek pemerintah dengan anggaran cukup besar dikorupsi untuk memenuhi kebutuhannya untuk dapat hidup berpoya-poya. Para pejabat tersebut banyak yang ditangkap aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, terlebih KPK, hingga diproses sesuai sampai ke pengadilan dan dihukum hakim sesuai perbuatannya. Selanjutnya menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan atau penjara. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas di masyarakat, dan saat itu mantan korupsi tersebut ada yang nyalek atau ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sampai ada anggota masyarakat, kok bisa mantan koruptor bisa nyalek padahal sudah memakan uang negara atau uang rakyat. Berdasarkan ketentuan, mantan koruptor bisa nyalek sepanjang sudah selesai menjalani hukumannya, dan hukuman itulah imbalan atas perbuatan korupsinya, dan tidak boleh memberikan larangan lain kepada mantan koruptor karena mantan koruptor sudah sama haknya dengan masyarakat umum. Bila ada larangan yang nyalek kepada mantan koruptor, masuk perbuatan melanggar hak asasi manusia. Negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu sebagai panglima atau tertinggi dari semua lembaga hukum yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Karena hakim hanya menjatuhkan hukuman kepada koruptor hanya berupa hukuman penjara saja. Selanjutnya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman tambahan, tidak bisa nyalek. Yang penting sudah selesai menjalani hukumannya, sudah sama haknya di masyarakat umum.
Dalam arti apa yang bisa dilakukan masyarakat umum dapat dilakukan mantan koruptor. Dalam prakteknya ada aturan mantan koruptor tidak bisa memegang jabatan tertentu. Sebenarnya hal itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Harapan saya kalau mantan koruptor yang sudah selesai menjalani hukumannya sesuai putusan hakim supaya diberikan haknya yang sama seperti masyarakat umum, dalam arti bisa nyalek menjadi anggota legislatif sepanjang memenuhi syarat. Sekian dan terima kasih.